Saya sering ke rumah duka, Bapak Ibu Saudara. Menghibur orang yang sedang berduka. Bayangkan, saya sedang berduka, 1 minggu saya diutus Tuhan ke rumah duka, menghibur orang yang berduka. Bayangkan, saya sedang berduka, datang ke rumah duka, menghibur orang yang berduka. Bagaimana? Saya tidak panjang lebar bicara firman. Saya hanya berbicara bagaimana saya mengatasi hati dan pikiran saya melewati kedukaan demi kedukaan itu. Dan itu yang saya bagikan. Dan ternyata itu yang membuat orang lain, yes! Aku bisa sekarang. Karena saya bicara teori percuma. Sudah banyak jemaat yang jago teori firman Tuhan. Sudah banyak. Tapi mempraktekannya belum tentu. Pendeta yang berbicara, banyak yang jago-jago teolog banyak. Tapi dalam praktek belum tentu. Saya sampai berkata sama Tuhan, Tuhan ini apa ya? Saya lagi berduka, kenapa Tuhan suruh saya ke rumah duka? Dan bukan 1 kali, beberapa kali. Tapi ketika saya bagikan itu, dan saya baru tahu, ternyata Tuhan mau, jangan sampaikan teori, jangan sampaikan cerita, sampaikan bagaimana kamu bisa keluar dari masalah hidupmu, bagaimana kamu bisa menghadapi setiap kedukaan itu, supaya orang lain pun dia bangkit dan dia bisa menang. Karena iblis tidak mau kita bangkit. Iblis tidak mau Bapak Ibu Saudara berjuang untuk menghadapi semuanya bersama dengan Tuhan. Nggak mau. Iblis hanya mau Bapak Ibu Saudara meratapi, merenungi setiap masalah yang ada terus menerus. Sehingga tidak ada waktu untuk Tuhan. Itu yang iblis mau. Bapak Ibu Saudara hanya memikirkan tentang masalah dan tidak pernah memikirkan tentang Tuhan. Ayo. Kalau saya bisa, Bapak Ibu Saudara pasti bisa. Tidak mungkin tidak. Saya bicara bukan teori karena saya mengalami dan mempraktikkannya. Jadi ingat, yang pertama, supaya kita bisa keluar dari keterpurukan kita, semua Tuhan izinkan supaya manusia batiniah kita ini disempurnakan. Sehingga ketika kita memejamkan mata, kita bisa terpejam dengan tersenyum. Dan aku memandang wajah Tuhan yang menjemputku. Mau kan dijemput Tuhan? Oh, cuma 2 orang yang mau. Mau dijemput Tuhan? Amin itu jawaban paling aman, Pak, Bu. Nanti begitu keluar dari sini aman soalnya. Di sini amin. Kalau dulu saya bilang gini, Amin lagi jualan es, Pak. Mau dijemput Tuhan? Nah, itu baru jawaban. Mau. Kan saya tanya mau dijemput Tuhan, bukannya amin. Nah, ini. Jadi kalau mau dijemput Tuhan, ayo. Jangan terjebak dengan tipu daya iblis. Iblis mau Bapak Ibu Saudara dan saya hanya memikirkan masalah. Tetapi Tuhan mau kita hanya memikirkan bagaimana kebaikan Tuhan setiap masalah itu memproses manusia batinnya kita. Ayo, kalau mau dijemput Tuhan, jaga mulai sekarang. Yang membuat kita punya masalah apa? Sering sekali kita tidak tunduk kepada perintah Tuhan. Karena kita hanya mau menikmati apa yang terlihat. Ingat, kita hanya mau mengikuti apa yang terlihat di mata kita. Lucifer, iblis, dan kroco-kroconya tidak terlihat di dalam hidup kita. Tidak terlihat secara kasat mata, hanya ada beberapa orang yang bisa melihat. Tetapi tidak semua bisa melihat. Tetapi dia nyata di dalam pikiran setiap orang yang mungkin ada di sekitar kita. Yang menghasut kita. Membuat kita akhirnya salah di dalam menjalani kehidupan ini. Mari, bangkitlah. Kita sadar bahwa Tuhan izinkan supaya hidup kita dimurnikan. Jadi kalau nanti sore kita mati, kita siap. Siap mati? Agak ada yang siap, cuma Ibu Gembala yang siap. Siap mati? Siap. Bapak Ibu Saudara siap nggak siap? Pasti harus mati kok. Lo kan camat semua, saya udah bilang. Lupa lagi. Bapak Ibu Saudara kan camat kan? Iya, calon mati. Ini duduknya boleh ngacak. Antriannya nggak tahu yang mana yang nomor 1, yang mana nomor 2, nggak ada yang tahu. Betul nggak? Termasuk yang berdiri di sini juga sama, camat. Itu. Saya pernah khotbah. Banyak kan orang Batak. Ditanya, Pak Buyung, marganya apa, Pak? Saya bilang langsung, tenang Bu, saya orang Batak. Marga saya, Simatupang. Siang malam tunggu panggilan Tuhan. Kan kita harus siap kapan hanya mati. Jadi saya marganya apa? Simatupang. Siang malam tunggu panggilan Tuhan. Itu. Semua kita orang Batak di sini. Ada Batak Cina, ada Batak Jawa, ada Batak Manado, macam-macam deh orangnya. Ya. Oke, yang kedua. Yang membuat kita bisa bangkit dari keterpurukan kita. Selain yang tadi, pertama kita harus tahu bahwa semua itu untuk
menyempurnakan manusia batiniah kita. Yang kedua, kita baca ayat selanjutnya, ayat 13. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi kita harus sadari yang kedua, supaya kita bisa bangkit dan keluar dari kehancuran hidup kita, berikan hidupmu hanya untuk Tuhan. Tidak ada cara lain lagi. Yang membuat saya mengalami kemerdekaan luar biasa apa? Ketika saya mengambil sebuah keputusan, yes Tuhan, aku mau ikut Engkau. Walaupun aku harus mengalami kerugian, walaupun aku harus seperti ini, walaupun aku harus seperti ini, aku nggak mau tahu. Yang penting aku mau ikut Tuhan. Terserah mau bagaimana. Disitulah beban itu seperti terangkat. Bus. Pikiran kita lepas. Dan kita bisa merdeka. Dan itulah yang namanya kemerdekaan yang sesungguhnya. Saya pernah mengalami hal seperti ini ketika didampingi pengacara. Pengacara saya bilang begini, Pak, harusnya nih Pak, orang dunia nih ada hitungannya, Bapak dapat sekian. Mau tahu jawaban saya apa? Saya tidak mau tukar kemerdekaan saya dengan harta. Dia kaget, dia diam. Dan saya bilang, harga nilai yang Bapak pikir itu tidak lebih besar dari nilai kemerdekaan yang saya terima. Baru dia sempat menangis juga melihat ketika saya menjawab itu. Saya bilang, Pak, kebaikan saya puluhan tahun tidak mau saya habiskan hanya dalam waktu sekejap dengan memperebutkan apa yang ada. Justru ini yang harus saya bawa ke tahta pengadilan Tuhan. Kita berikan semuanya untuk Dia. Buat apa kita pertahankan, Bapak Ibu Saudara? Tidak ada gunanya. Dan untuk bisa memberikan ini semua kepada Tuhan, tidak mudah. Ngomong tok gampang. Yes, betul. Ngomong gampang. Seperti memudahkan, mengembalikan telapak tangan. Gampang ngomong doang. Prakteknya susah. Dan ketika kita mengambil keputusan untuk itu, percaya deh, Bapak Ibu Saudara hidupnya merdeka. Iblis tidak bisa mengintimidasi kita. Kita bebas dari semua intimidasi yang ada. Dan disitulah kita mengalami kemerdekaan. Untuk bisa seperti itu, belajar menguasai diri sendiri. Diri kita sering tidak bisa dikuasai, kenapa? Kita tergiur dengan semua yang terlihat. Kita tergiur berdasarkan apa yang kita inginkan. Nah ini. Kita harus belajar bagaimana menguasai diri kita bawa hanya memandang Tuhan saja. Iblis, saya berkata sama teman-teman saya begini. Saya tahu, iblis tidak mau saya bangkit. Iblis berusaha menghancurkan saya. Dengan cara apa? Supaya saya menarik diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Supaya saya menarik diri dari mendengar firman Tuhan. Saya tahu, saya bilang. Justru saya tidak mau itu dilakukan. Kenapa? Ketika saya ada masalah, saya datang ibadah, datang di sini, otaknya di luar. Datang ibadah, duduk, tapi otaknya di luar. Hanya diam, merenung, nangis. Tapi ketika saya tahu ternyata ini adalah jebakan iblis, saya lawan. Nggak ada cara lain lagi. Iblis mau kita nggak bisa bangkit. Tapi Tuhan mau kita bangkit. Kita sering sekali nggak peka, Bapak Ibu Saudara, Tuhan suruh kita nggak dengar. Kenapa? Fokus kita sama masalah. Kok bisa Pak? Gini, Bapak Ibu Saudara pernah nonton televisi? Ini kalau saya udah turun soalnya beda ini. Kalau saya udah turun soalnya beda soalnya. Pernah nonton televisi kan? Contohnya nonton apa? Sukanya bola, tinju, atau apa? Biasanya begitu kan? Bulu tangkis. Hah? Tersanjung. Wah, ini sinetron. Drakor gitu kan? Untung bukan telenovela. Kalau zaman dulu telenovela, Bu. Ya, Maria Mercedes. Bapak tahu, penggemar. Zaman dulu kan telenovela, makanya dulu ibu-ibu zaman dulu banyak jadi karyawan perumtel. Apa tuh? Penunggu rumah dan telenovela.
Kalau sudah ada telenovela, itu lagi nyuci, lagi ngepel, lagi masak, ditinggal dulu, nonton dulu depan TV. Nah, zaman dulu begitu. Ingat Bu film Osin? Nah, tuh kan, tahu kan yang usianya di atas. Film Osin kan semua kerjaan ditinggalin kan? Hanya demi nonton Osin berseri itu berbulan-bulan tuh. Coba ketika kita lagi nonton televisi ya, misalnya Dio lagi nonton televisi nih, yang dia suka. Dipanggil sama mama, dipanggil. Dio, dia diam aja. Diam aja. Dipanggil lagi, dia diam aja. Dia tidak mendengar telinganya, padahal panggilannya keras. Kok bisa? Itu yang harus jadi pertanyaannya. Kok bisa? Kenapa? Karena konsentrasinya ke televisi. Makanya ketika dipanggil sekeras apapun dia tidak mendengar. Kuping ini tertutup. Sadarlah ketika konsentrasi kita hanya ke masalah, kuping rohani kita tertutup dan Tuhan bicara apapun kita tidak pernah mendengarnya. Kok bisa begitu, Pak? Ya, ini dari sisi kekristenan ya. Saya pernah dulu ketika saya belum menjadi orang Kristen, karena saya memang cita-citanya jadi biksu kan dulu. Saya latihan tenaga dalam, segala macam. Itu latihannya gimana? Itu, konsentrasi. Dengan konsentrasi, saya tidak mendengar walaupun ada suara bom meledak dekat kita. Nggak dengar. Tetapi ketika ada jarum jatuh jauh, kita bisa dengar. Itu. Dan iblis menutup telinga rohani kita dengan apa? Mengalihkan konsentrasi kita hanya pada masalah-masalah kehidupan fana ini. Mau bebas dari semua masalah? Kuasai diri kita sendiri. Jangan bawa ke dalam masalah kita, terus pikirin. Bapak Ibu Saudara mikirin masalah, masalahnya nggak selesai kok. Ada yang selesai dengan mikirin masalah? Enggak, tidur nggak bisa, mata merem tapi otak mikir. Sakit. Makanan seenak apapun ada di depan kita, walaupun bakmi dengan babi merah, casio, tetap gak enak. Tetap gak enak. Nah itu, kuasai diri kita. Lalu, setelah kita menguasai diri, langkah selanjutnya adalah kita tunduk kepada perintahnya. Setelah kita bisa menguasai diri, baru kita bisa mendengar apa perintah Tuhan yang harus kita lakukan. Dan perintah Tuhan itulah yang membuat kita merdeka. Membuat kita bebas. Ada step-stepnya. Ketika kita sudah menguasai diri kita bisa mendengar petunjuk Tuhan, baru kita bisa berjalan di dalam kehendaknya. Bagaimana mungkin Bapak Ibu Saudara bisa berjalan 24/7 dalam hadirat Tuhan kalau kita tidak mau dengar suaranya? Ini kuncinya. Kuasai diri kita sendiri. Dan memang tidak mudah Bapak Ibu Saudara, tapi kalau saya bisa, Bapak Ibu Saudara pasti bisa. Bagi manusia mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang ketiga, kita baca ayat selanjutnya dengan cepat. Ayat 16, sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Yang ketiga, yang terkadang membuat kita balik lagi dalam masalah. Ingat, yang lalu biarlah berlalu. Jangan diingat-ingat lagi. Kalau kita ingat-ingat lagi, membuat kita akhirnya susah untuk keluar mengalami breakthrough. Kalau Tuhan melupakan segala kesalahan dan pelanggaran Bapak Ibu Saudara, kenapa kita harus mengingat-ingatnya lagi? Tuhan melupakan segala dosa kita sejauh timur dari barat, setinggi langit dari bumi, tidak terukur. Memutihkan segala dosa kita, pelanggaran kita yang merah seperti kirmisi, putih seperti bulu domba. Bayangkan,
dia lupakan. Tapi siapa yang suka ngingetin? Mau tahu? Oh, gak ada yang mau tahu, ya udah. Mau tahu? Setan, iblis, Lucifer, dan pengikut-pengikutnya yang mengingatkan segala kesalahan kita. Saya pernah khotbahkan di sini bagaimana ketika kuasa kegelapan berusaha meneropong hidup saya. Ingat, setan tidak pernah bisa menembus kita, tapi dia mengirimkan antek-anteknya supaya bisa menggocoh kita, membuat kita akhirnya jauh dari hadirat Tuhan. Ingat itu, setan iblis yang mengingatkan dia. Jadi suka kan begini, ada orang-orang sekitar, kamu kan pencuri, kamu kan penipu, kamu kan penjina, kamu kan tukang bohong, kamu kan begini, begitu. Ingat itu? Setan iblis hanya berusaha mengingatkan ingatan di dalam pikiran kita. Supaya kita tidak lagi memandang Tuhan, tetapi kita memandang kepada diri kita dan masa lalu kita. Tuhan tidak melihat masa lalu Bapak Ibu Saudara. Yang Tuhan lihat hidup kita sekarang dan ke depan mau jadi seperti apa. Jadi kalau ada di antara kita Bapak Ibu Saudara yang suka ngingetin kesalahan-kesalahan orang lain, sama saja kita menjadi pengikut Lucifer dan keturunannya semuanya itu. Nggak mau kan? Diam semuanya. Mau nggak dibilang jadi pengikut Lucifer? Harus jaga sikap hidup kita, perkataan kita. Jangan serang-serang orang. Jangan suka cari-cari kesalahan orang. Itu kuncinya. Kalau kita cari-cari kesalahan orang, kita serang orang, kita fitnah orang, sama saja dengan kita menjadi pengikut Lucifer. Kuasa kegelapan itu. Ingat, Tuhan mendamaikan kita dengan Bapa di surga. Melalui juru selamat kita, Tuhan Yesus Kristus satu-satunya. Tanpa Tuhan Yesus Kristus juru selamat kita semua tidak pernah berdamai dengan Bapa. Dan kita tidak pernah mengerti apa yang menjadi kehendak Bapa. Maka kita harus bisa bangkit dari kehancuran kita. Jelas kita harus bisa mengerti bahwa semua masalah diizinkan untuk menyempurnakan manusia batiniah kita. Dan hidup kita yang memang hanya satu-satunya untuk Tuhan. Persiapkan kematian kita itu. Dan satu kuncinya. Yang lalu biarlah berlalu. Yang baru sudah datang. Amin.